Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10. Perkenalkan, nama saya Nikcas Eskom, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMKN 1 Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Asas pendidikan. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara 2009. Perbedaan pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantara. Peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Bila benih ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun benih adalah benih yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Demikian sebaliknya, meskipun benih itu disemai adalah benih berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak dapat mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin petani, maka benih itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Peran guru dalam menuntun anak diantaranya: 1. Guru harus berpihak kepada murid. 2. Guru harus memahami karakter murid berdasarkan budaya lokal. Yang ketiga, guru harus menuntun murid berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Memahami kodrat alam dan kodrat zaman pada anak. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur, disesuaikan dengan wilayahnya. Budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Peran keluarga dalam pendidikan. Keluarga merupakan tempat persemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual. Keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Keluarga juga dapat menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak dan adik sehingga kemandirian dapat tercipta karena anak-anak saling belajar antara satu dengan yang lain dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Pendidikan yang berpihak kepada murid. Berikan kebebasan dalam belajar dengan berpikir kreatif dan inovatif, sesuaikan dengan karakter sosial kultural daerah masing-masing, sesuaikan dengan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi saat ini. Tantangan pendidikan yang berpihak kepada murid. Yang pertama, masih rendahnya minat dan motivasi siswa terhadap mengikuti program-program sekolah.
Kemudian, kurangnya pemahaman guru dalam pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan masih sedikit guru yang menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Solusi dari tantangan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang pertama, menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif. Yang kedua, guru mengikuti pelatihan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang ketiga, guru penggerak memberi contoh dan mengajak guru yang lainnya untuk mengikuti program guru penggerak. Kesimpulan, setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan kodrat alamnya, dan pembelajaran harus disesuaikan dengan kodrat zaman murid saat ini. Jadilah guru yang terus belajar yang selalu menuntun murid dalam melaksanakan pembelajaran dengan memberikan contoh teladan yang baik dan berikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Terima kasih, salam guru penggerak dari saya Niksas CSkom dari SMKN 1 Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.